وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد في يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Atas izin Allah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu kegiatan perkuliahan di PKU angkatan ke-17. Insyaallah selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah di dalam kita menjalankan dan mengangkat amanah ini. Yang saya hormati pengatur acara Kang Wahyu dan juga seluruh peserta ataupun mahasiswa-mahasiswi PKU angkatan ke-17. Izinkan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naufal Ramadhan. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MUI. Jadi pembantunya Pak Prof. Mufriadi. Kelihatan masih muda gitu ya. Kalau Akang dari sini berdampingan dengan saya mungkin kelihatan sama ya. Mungkin Akang terlihat 5 menit lebih muda. Saya 5 menit lebih tua. Nah, tapi ternyata usia saya sudah lumayan banyak, 45 lebih. Ya, jadi alhamdulillah mungkin dianugerahi wajah yang awet muda ya, baby face mungkin. Kalau tidak salah beberapa di sini ada yang waktu itu ujian dengan saya ya, ada di Wastes masuk ya, ada beberapa ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sebagai bagian silaturahim. Yang kita harapkan adalah bahwa kita menjadi agen social of change di tengah masyarakat, agen perubahan, karena pada diri kita ini melekat suatu fungsi dakwah di dalam diri kita sebagai dai, sebagai juru dakwah, ya, sebagai subjek dakwah, merupakan satu tongkat estafeta kepemimpinan dakwah yang harus dilanjutkan dari generasi ke generasi yang berikutnya. Termasuk kita sekarang yang ada di dalamnya ini tidak lain tidak bukan apapun profesi kita itu adalah melekat dalam diri kita sebagai subjek dakwah. Bahkan Rasulullah SAW pada saat dulu pernah menyatakan sebuah statementnya, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma fa'altu hatta yuzhirahullah aw ahlakaduna. Kurang lebih demikian ya, ketika Rasulullah berdialog dengan Aman bin Thalib ya tentang eksistensi dakwah keponakannya itu mau diteruskan atau tidak di tengah hegemoni dari para elit bangsa atau para pemimpin di kafir Quraisy pada saat itu. Seandainya kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka sungguh aku tidak akan berhenti untuk melaksanakan dakwah Islam itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadaku atau aku hancur karenanya. Itu sebuah perumpamaan, sebuah hal yang mustahil, terbalik ya, sebuah hal yang mustahil. Kenapa? Karena tidak mungkin itu tangan kanan menerima matahari dan tangan kiri menerima bulan, ya. Itu adalah sebuah perumpamaan hiperbola yang memang kalimat itu menjadi kalimat yang melegenda. Kita menjadi penerus tongkat estafeta kepemimpinan dakwah beliau. Kalau berbicara tentang pendidikan, ya sebenarnya pendidikan itu ya identik dengan dakwah juga, karena di sana berproses, dakwah berproses, pendidikan berproses.
Sebenarnya itu kalau kita mencari modahnya asal kata atau definisi dakwah itu. Dakwah itu kan mengajak ya. Itu secara etimologi mengajak. Secara istilah terminologis bisa diberikan dua arti secara luas. Dakwah itu adalah setiap usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi semua ranah kehidupan yang banyak dan multidimensional ini adalah bagian dari dakwah yang tidak bisa. Ranah politik adalah dakwah, ranah budaya adalah dakwah, ranah pendidikan dakwah. Di dalamnya juga ada ranah pendidikan, di dalam dakwah itu juga ada pendidikan juga. Jadi sebenarnya kita sedang menjalankan subjek dakwah, peran-peran dari eksistensi diri kita sebagai subjek dakwah. Dan itu kita tidak boleh kita mundur setapak pun, itu karena merupakan kalimat statement point of no return daripada Nabi Muhammad SAW. Seandainya kata mereka meletakkan matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka sungguh aku tidak akan berhenti untuk melaksanakan, untuk menjalankan, untuk mengalokasikan dakwah Islam di tengah masyarakat. Islamic values tengah masyarakat. Dan kita semuanya adalah ujung tombak dari dakwah. Nah, lumayan juga ada sedikit kesana juga ya, ada terkoneksi kesana. Jadi memang namanya pernikahan itu kan ikatan lahir batin itu kan merupakan akan mengikat daripada, jadi selalu ada ingin jadi selangkah seayun kaki, sekata sealun hati, seikat sejanji suci. Masya Allah. Oh, ya salam ya. Bisa diulang Ustaz. Mendaki apa ke bukit sama mendaki, keluar sama menurun. Ya, jadi kalau kacai jadi salawi, orang jadi salma. Sarana saibel, sabobot, sapihangan, sama pahit sama manis. Berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng. Ya, heavy we carry together. Wah. Seterusnya ya. Tapi kalau dengan ini insya Allah ini ke situ. Tapi enggak, kita tetap setia dengan satu ya. Satu di Bogor. Satu tetap. Soalnya tadi kayaknya serius lah untuk apa yang sebelum tadi. Saat yang saya hormati, adik saya atau adik-adik atau bagaimana? Adik-adik. Adik-adik sama dengan usianya. Sekarang ya. Adik-adik. Coba lihat yang paling bawah dulu sebelum ke sini, ada gambar yang paling bawah. Bisa di scroll bawah. Paling bawah. Terima kasih. Kita mengalami problem dengan pendidikan kita. Saya hanya akan mengangkat gambar ini dan gambar-gambar berikutnya banyak. Tapi saya mau mengangkat gambar ini dulu. Bisa nggak dari sekalian untuk melihat ini wajah apa sebenarnya satu ya, cuma ini didobel pada ini juga. Coba angkat tangan. No, masya Allah. Ini dulu sebelum itu. Kang Dede ya. Namanya. Ya siap. Namanya dulu Kak. Nama Dorlaila dari Palu. Baru 2 gambar yang tertangkap. Ya. Mungkin bisa lebih. Pertama gambar ada seorang mungkin anak muda atau anak remaja yang sedang menghadap ke sana. Gadis ya. Iya. Gadis belia ya. Gadis belia mungkin cantik sekali. Wow. Tapi ada satu sudut pandang lagi, ternyata itu seorang nenek. Peot. Tolong tepuk tangan Pak. Sudah pernah melihat gambar ini, tapi kalau berbeda berarti ini luar biasa. Tepuk tangan sekali itu Kak. Satu lagi mau ada tambahan? Sama ya, ada sama aja dulu ya. Baik. Sudah paham ini gambar apa? 2 yang disebutkan tadi? Udah ya. Bapak saya tunjuk ya karena nggak pakai ini. Ada. Nah yang pertama gambar ini mangan, ini hidung, telinga menghadap ke sana ya, seorang anak kecil yang gadis ke arah sana. Sepakat? Ada satu. Yang kedua yang keduanya itu seorang nenek, bener kan? Seorang nenek dari mana? Dari ini anggap hidungnya gede ini,
terus ini mulutnya, ini dagunya, benar nggak? Ya kan, ya. Nah ini matanya lah. Ya. Nah gitu kan? Sepakat? Terima kasih atas bantuannya. Itu satu gambar satu. Sekarang gambar kedua. Ke atasnya lagi. Atau ke atas lagi. Atas lagi. Nah ini dulu. Ya. Ada yang ingin mengacungkan tangan terhadap gambar ini? Saya ingin mengacungkan tangan. Kang tadi siapa? The whole is our. Atau nggak usah pakai bahasa Inggris ya, kalian bisa Sunda. Ya, Sunda bu. Kayak bahasa Inggris. Silakan. Sunda Terhadap gambar itu jangan terfokus dulu ke bahasa Inggris. Silakan. Ada? Saya Irfan dari Cibinong. I'm sure that the whole isn't in our end. Tahan dulu lah, bahasa Inggrisnya mantap. Aku yakin bahagia bahwasannya ini bukan di lubang ini bukan akhir kita gitu. Iya. Dua sih perspektifnya. Kan itu kan air ya. Laut lah. Laut gitu di perahu itu, dan itu sepertinya bocor lah. Sepertinya bocor. Dia santai, sedangkan yang lain berusaha. Satu perspektif satu. Berarti dia tidak memikirkan sendiri gitu. Yang kedua bisa jadi ya nanti memang karena udah bocor akan tenggelam semuanya, ya berenang nantinya. Baik, tepuk tangan. Ada lagi? Ya, kita cukupkan dulu ya. Yang kedua ini berarti I'm so glad the whole isn't in our hand. Jadi gua happy nih, soalnya lubang yang bocor itu bukan yang di bagian di gua ini. Jadi gua tenang-tenang aja, senyum-senyum, tenang-tenang aja, anteng aja. Kalau menurut kita mah anjay gitu kan. Anjay ya. Aduh, nggak boleh ya itu bahasa-bahasa seperti itu, nggak boleh ya. Terlanjur ya. Terlanjur. Ini dia merasa bahwa dia tenang-tenang aja terhadap situasi padahal ini perahu negeri ini, perahu bangsa apa sampan ini sudah mau tenggelam. Tapi dia tidak merasa karena dia tidak merasa di arena yang bocor itu. Padahal arena yang bocor itu yang susah baik oleh temannya yang lain, oleh unsur yang lain, oleh elemen yang lain dari bangsa ini adalah dia akan menenggelamkan semuanya, termasuk mereka itu yang merasa bahwa itu dia tidak bocor di bagian itu. Itu dua ya. Baik. Kita nanti akan mengarah ke pendidikan yang tidak usah lama-lama. Kurang lebih 2 jam. Lanjut aja sedikit lagi. Atas lagi. Bawa. Di bawah. Helikopter. Di bawah lagi. Satu lagi. Nah ini ada sebuah binatang yang merupakan kalau tidak salah ikon kebersihan, yaitu binatang gajah. Karena ada pepatah mengatakan gajahlah kebersihan. Bukan ya? Gajah. Nah, gajah ini dia adalah suatu binatang yang besar. Mungkin kalau ukurannya size itu paling besar di antara binatang yang lain. Nah, ada 7 blind man atau 5 blind man yang kebetulan ini bukan blind man, ini tutup matanya atau katakanlah dia tidak melihat ya. Dari sejak lahir sampai sudah dewasa tidak melihat. Mereka sudah bersepakat bahwa gajah itu seperti itu dalam bayangan mereka. Sampai pada suatu hari mereka membuktikan dengan cara yang empiris mendekati gajah itu, mungkin ke dalam hutan mungkin ya. Kemudian mereka meraba masing-masing. Kali ini mereka berdebat tentang bentuk gajah itu dan tidak bersepakat satu sama lain, tidak ada kesepakatan. Sampai akhirnya mereka membuktikan secara empiris, mereka datang ke hutan belantara dan kemudian mereka menemukan dan kebetulan mereka memegang
bagian-bagian kecil dari hewan. Nah, yang satu memegang like a rope itu berarti seperti cambuk ya. Kalau sekarang cambuk sudah jadi alat untuk ngamen ya. Iya. Di lampu merah orang-orang itu yang reog Madura ya, yang timurnya kalau tidak salah Madura ada merah-merah garis itu ya. Dan nanti bisa mendapatkan. Kalau dulu kan hanya ngamen dengan ikat saja ya. Dan sekarang cambuk sudah bisa. Orang Madura. Kalau tidak salah di Madura tidak ada TK Bapak Ibu sekalian. Yang ada yaitu TNK, yaitu tangan nak kan nak. Oh. Itu Bapak. Nah, balik lagi ya. Jadi Tawat. untuk melupakan itu seperti ini menurut yang satu orang. Terus beralih ke yang satu seperti like a tree, seperti pohon, karena dia seperti serangkulan orang dewasa, seperti kakinya itu seperti pohon. Ya, dalam definisinya gajah itu adalah seperti pohon. Yang satu lagi seperti selang, tuh karena akan tersebut. Yang satu lagi seperti fan, like seperti kipas. Satu lagi like a mountain, seperti gunung. Jadi mereka mendefinisikan gajah itu secara berbeda-beda. Ya. Sehingga mereka kemudian setelah melakukan pengamatan secara empiris itu kemudian mereka turun kembali, kumpul kembali dan mereka berdiskusi lagi. Bahkan nyaris terjadi perkelahian karena masing-masing memegang teguh pendapatnya. Ya, kalau menurut ini seperti cambuk, menurut ini seperti pohon, seperti ini seperti gunung dan sungai. Dan tidak selesai perkelahian perselisihan. Sampailah datang ilmu pengetahuan atau seorang kiai ulama gitu ya, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa yang mereka pegang itu gajah itu betul, Anda betul. Nah, seperti sama yang pegang itu betul. Dan seterusnya sampai 5 pendapat ini semua dinyatakan betul oleh seorang yang bijaksana, seorang ustaz atau seorang. Itu adalah itu semuanya gajah. Bukan kemudian itu kamu salah, itu salah. Tapi pendekatan yang dilakukan secara bijaksana lah yang ditempuh oleh ulama, oleh kiai ini menyatakan Anda benar. Anda benar. Dan semua itu adalah salah satu bagian saja dari keseluruhan dari unsur binatang gajah. Nah, karena itu maka kita akan melihat segala persoalan itu dalam sudut pandang yang lebih objektif, yang diperkirakan itu bisa menjembatani perbedaan yang ada. Ya, apakah itu dalam hal pendidikan dan seterusnya. Maka kita dalam melihat persoalan itu bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kapal. Di kapal helikopter. Yang inilah disebut dengan helikopter view atau pandangan helikopter. Jadi dia tidak statis berada di landasan saja, tapi dia terbang ke atas untuk melihat semua yang ada di bawahnya, dipastikan semuanya terlihat semua. Yang disebut ground view, drone view bisa, karena sekarang udah modern ya, bisa pakai drone juga. Bahkan drone bisa membawa air nggak? Ngangkut air nggak? Ada ya. Yang kemarin di Gunung Bromo itu kebakaran lah. Itu kebakaran ada suatu foto pre-wedding ya, sehingga menimbulkan kebakaran se-Bromo. Ya. Itu dilakukan antara lain dengan menggunakan pesawat helikopter atau drone. Nah, sehingga ketika melihat segala sesuatu itu diusahakan dapat mengambil keputusan secara komprehensif, secara integratif, karena dia melihat persoalan itu dari berbagai sudut ya, karena dia dipastikan dia bisa melihat sudut itu dari semua sudut, dia berada di atas, maka disebut sebagai helikopter view. Hadirin yang berbahagia, intinya dari berbagai gambar itu kita ingin memastikan bahwa dalam sebuah peristiwa ataupun suatu dimensi dari kehidupan kita tidak boleh mengabaikan
berbagai pendapat secara integratif dan secara keseluruhan dan sistemik. Jangan melihat itu secara parsial. Sama dengan kita memandang dimensi Islam. Dimensi Islam itu tidak hanya ibadah saja, betul kan ya? Maka ada ibadah, ada akidah, ada muamalah, ada akhlak, itu menjadi satu kesatuan. Kalau kita parsial memandang Islam identik ibadah saja, ibadah mahdhah saja, ritual saja, maka ketika kita masuk ke dalam masjid, kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan dengan penuh kesungguhan. Tapi setelah kita menginjakkan kaki satu langkah keluar, karena kita menganggap Islam itu hanya ibadah ritual saja, maka kita keluar, kita melakukan kesalahan lagi. Karena menganggap di luar itu tidak identik dengan ibadah. Maka oleh karena itu pemahaman yang harus kita kedepankan sebagai para akademisi intelektual, mari kita sekarang itu bersama-sama memandang segala sesuatu itu secara komprehensif. Maka kita kembali kepada pengertian pendidikan di awal. Bisa ditarik ke atas. Nah, ketika kita melihat pendidikan sebagai sebuah kata yang hanya sekedar kata saja tertulis demikian, maka kata pendidikan itu tidak akan bermakna. Atau kita menyeret kata pendidikan untuk satu kepentingan saja, maka itu juga tidak akan memberikan manfaat. Tapi sesungguhnya pendidikan ini adalah salah satu yang tentu kita paham bahwa pendidikan ini adalah satu aspek penting dalam kehidupan kita sekarang, kehidupan kita dulu, sekarang dan yang akan datang. Ya. Maka pendidikan itu seperti yang ada di sini adalah proses yang sengaja diwujudkan untuk mengembangkan kemampuan aspek intelijensi dan religi manusia. Jadi aspek intelijensi itu harus terus diupayakan, dibangun, level yang diproses, termasuk aspek religi tadi. Karena manusia itu ada dua dimensi. Yang satu dimensi yang bersifat jasmani dan satu yang bersifat. Dalam konsepsi Islam, dua-duanya merupakan dimensi yang sangat penting dan sama rata di dalam mengaktualisasikannya di lapangan. Kalau dalam konsepsi orang-orang Barat mungkin aspek jasmani menjadi aspek yang dominan, karena mereka bersifat lebih condong berorientasi pada materialis. Tapi kalau Islam bahkan yang paling utama sebenarnya adalah aspek rohani. Bahkan Allah tidak akan melihat tolok ukur manusia itu dari apa? Suarakum wa Ajsamikum wala ila suarikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi aspek rohani, qulubikum itu yang menjadi tolok ukur penilaian dari Allah SWT kepada kita, bukan tolok belakangnya. Misalnya pos Herino otomatis identik adalah suatu ukuran masuk surga. Tidak. Tapi yang menjadikan tolok ukur adalah aspek hati kamu, ya, yang merupakan dimensi dari spiritual. Atau lebih tegas lagi di dalam salah satu hadis qudsi, ya kalau tidak salah, ala inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasad kulluhu wa in fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahyal qalbu. Jadi tolok ukur baik buruknya dari suatu anggota tubuh itu adalah ala wahyal qalb. Hatinya, kalau hatinya baik maka baik semuanya, solih semuanya. Anggota tubuh yang lain akan kendali kuasa oleh qalb yang baik. Hati yang penuh zikir, hati yang selalu kepada Allah, hati yang bersih, yang menghindari hibah, menghindari julid, ya kalau bahasa Juni, julid, Agustus gitu ya. Jadi hati yang bersih. Ala inna fil jasadi mudghah. Soluhat jasad kullu fasadan jasad kullu ala wa. Jadi oleh karena itu kita memandang
segala sesuatu ini harus secara komprehensif dalam arti jasmani rohani harus diperhatikan. Utamanya Allah harus kita dahulukan karena Allah lebih mendahulukan hati. Maka dalam berpendidikan itu juga aspek jasmani dan rohani itu akan selalu seiring bersejarah. Bahkan kalau dalam kita di dunia pendidikan ada 3 unsur yang disebut apa itu? Motoris, kognisi, Afektif. dan afeksi. Ya. Yang aspek jasmani yang mana itu? Motorik. Motorik. Terus aspek dimensi spiritual atau religinya? Afektif. Afektif. Kognisinya dari akal pikirannya manusia. Oleh karena itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh kita cenderung pada penilaian yang semata-mata keunggulan dari aspek salah satu aspek. Bahkan sekarang kurikulum dari kurikulum merdeka itu juga lebih berorientasi pada penilaian itu tidak mesti menjadi apa, menjadi tolak ukur dan kemudian harus berkompetisi 1, 2, 3 karena tidak semua ukuran dari prestasi siswa itu dilihat hanya secara aspek intelektualnya saja. Ya. Banyak yang intelektualnya bagus tapi belum tentu nanti kalau sudah selesai dari suatu kegiatan persekolahan dia bisa menikmati. Jadi tidak bisa kalau ukur itu dinilai dari satu. Ya. Ada aspek otak kiri dan otak kanan. Ya. Dari otaknya sendiri ada 2 aspek juga, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berarti yang berkaitan dengan eksakta. Ya, nilainya bagus. Jangan sampai kita sebagai subjek dari suatu perubahan menilainya secara parsial juga itu tidak. Tapi kalau bisa juga menjadikan aspeknya lain, misalnya otak sebelah kanan mengkriteria ketahanan mental, integritas, kejujuran itu juga harus dinilai sebagai akumulatif penilaian kita terhadap siswa atau peserta seperti itu. Nah, lalu pendidikan seperti apa yang dibutuhkan sekarang yang relevan dengan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya juga mendapatkan pesan dari MUI Kabupaten Bogor agar juga bisa mengarahkan pendidikan kita ini seperti apa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui posisi strategis pendidikan, karena pendidikan ini adalah salah satu aspek penting. Kalau secara Al-Quran itu di sana ada berbagai macam surat atau ayat yang mengemukakan aspek pendidikan ini. Mungkin juga mohon izin itu disambut juga dengan ilmu pengetahuan. Ya, walaupun ilmu pengetahuan dengan pendidikan itu suatu hal yang berbeda. Ini dijelaskan di sini. Nanti ininya ada di share ke semuanya. Kalau pendidikan berarti prosesnya, proses yang sengaja diberikan. Kalau ilmu pengetahuan hasil dari suatu proses pendidikan yang tersusun secara sistematis. Ilmu pengetahuan itu sudah merupakan hasil. Kemudian ada perbedaan mendidik dan mengajar. Mendidik itu adalah memproses siswa menjadi baik, santun, jujur, bertanggung jawab. Mengajar berarti memproses siswa menjadi pintar, cerdas, pandai. Ini juga berarti kita harus melihat segala sesuatu secara integral. Nah, di dalam Al-Quran itu ada nilai-nilai yang sangat banyak untuk kita aware terhadap pendidikan. Bisa dilihat itu hanya salah satu atau beberapa bagian kecil. Juga daya support dukungan dari konstitusi kita yang menempatkan posisi pendidikan sebagai posisi penting dan strategis dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, di situ ada tujuan pendidikan nasional, prosedur pendidikan nasional, peraturan pemerintah, undang-undang sistemnya dan lain sebagainya. Hanya belakangan kemarin ada isu yang cukup menghebohkan. Apa itu yang didengar oleh kita semua yang ada di sini? Kemarin-kemarin Menteri Pendidikan sempat menghilangkan skripsi satu, walaupun skripsi juga tidak dalam pengertian masih tetap bisa mengerjakan skripsi, tapi bisa juga dengan portofolio yang lain. Selain itu yang sebelumnya lagi
yang agak menghebohkan, menghilangkan frasa agama. Jadi rupanya Menteri Pendidikan kita ini tidak tahu ini jenis kelaminnya penting. Jenis kelaminnya apa, kok bisa-bisanya menghilangkan sebuah frasa, yaitu frasa agama di dalam apa? Ada di bawah Pak. Nah, memang pada saat itu sedang digodok, tapi kemudian beberapa ormas melakukan kritik kepada Menteri Pendidikan, yaitu dari beberapa ormas, ya, karena disinyalir, ya, bukan sudah diduga bahwa peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemendikbud sempat menghilangkan frasa agama, ya. Frasa. Jadi kata agama itu hilang. Frasa itu apa, Pak? Frasa itu kalimat, ya, redaksi agama. Redaksi yang memuat di dalamnya kandungan agama. Jadi agama itu dihilangkan. Ya. Contohnya ini ada dalam visi misi pendidikan Indonesia sampai 2035. Itu berwujud membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan hilang. Itu di visi itu ada lagi yang lain beberapa statement-statement yang seharusnya muncul di situ tidak ada yang hilang. Alhamdulillah kemudian beberapa ormas yang sangat peduli kemudian mensampaikan, kemudian mengingatkan, dan insya Allah sekarang sudah ada. Sementara bagi para pengkritis dari ormas itu, di sana nilai budaya ada, itu ada, Pancasila ada, kok agama tidak ada, absen dalam kalimat-kalimat yang banyak. Itu suatu pertanyaan yang mungkin menjadi keprihatinan. Nah, secara hukum bahwa ini adalah melanggar, karena 3 unsur yang merupakan keniscayaan ketika Indonesia ini dibangun sebagai sebuah negara NKRI Persatuan itu tidak pernah kita mengabaikan 3 unsur. Apa? Pancasila, agama, dan budaya itu tetap satu kesatuan. Tadi ada upaya untuk memecahkan sistem kesatuan itu menjadi parsial sepotong, dan itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai tadi disebut sebagai subjek dakwah perubahan. Ketika kita berbicara mengenai agama, khususnya konteksnya agama Islam, maka kita harus aware dan memperhatikan, karena agama itu adalah fondasi penting dari sebuah bangsa. Kalau agama diidentikan dengan iman kita, ketika iman itu tidak ada di saat kondisi itu, mau kemana cantolan kita? Maka betapa pentingnya konstitusi itu untuk kita kawal, kita jaga, dan jangan sampai itu hilang dalam hasanah, ya, ideologi berfalsafah kita di Pancasila. Ya. Kalau secara bahasa itu mah kehilangan kesehatan adalah kehilangan sedikit, kehilangan kehormatan adalah kehilangan banyak, kehilangan iman adalah kehilangan segala-galanya. Nah, untuk kita supaya tidak ngantuk. Ada lagi gak yang supaya tidak ngantuk? Nah, kemudian ini ketika kita berbicara pendidikan yang menjadi bahasan kita hari ini di kelas ini, kita di luar udah membahas apalagi mungkin ya, mungkin membahas cicilan dan sebagainya kan. Kita membahas pendidikan. Maka starting point dari suatu pendidikan itu terjadi suatu perbedaan ketika kita start awal dari perspektif kita dalam agama dengan perspektif orang lain, ya, dalam pengertian hasanah ilmu pengetahuan secara umum. Ada konsep yang mungkin kakak-kakak dan kakak-kakak sekalian sudah memahami atau sudah mendengar. Saya ingin meminta pendapat mengenai konsep ini. Ada di situ konsep tabula rasa. Ada yang ingin
menanggapi, menjelaskan konsep tabula rasa atau konsep kertas kosong. Silakan dengan klub kertas kosong mungkin. Walaupun tabula rasanya agak tidak familiar, tapi kalau kertas kosong ya seenggaknya ya. Kira-kira apa itu kertas kosong itu dalam suatu proses pendidikan? Ada yang bisa ya, ada yang bisa ya kan bisa tinggal. Nama saya Ahmad, saya dari pesantren Nurul Alasan yang mulia. Pada siapa? Siap. Baik, saya ingin menjelaskan berbagi ya yang saya tahu tentang konsep tabula rasa. Konsep ini kan menjelaskan, mengibaratkan ya, bayi yang baru lahir itu ibaratkan kertas kosong. Kertas kosong itu bisa dibentuk atau bisa ditulis apapun itu oleh lingkungan atau manusia. Jadi bayi yang baru lahir itu ibaratkan kertas kosong yang belum punya isi, kemudian dia dibentuk oleh lingkungan sekitar. Saya dulu pernah membahas sedikit tentang konsep tabula rasa. Tabula rasa ini kan, kalau saya mengatakan bahwa konsep tabula rasa itu mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu dia tidak memiliki apa-apa ya. Tapi sebenarnya Allah sudah memberikan potensi kepada manusia, itu berupa pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Jadi tidak berbeda dengan pandangan barat yang mengatakan bahwa kosong sama sekali tanpa ada isi. Sebenarnya kalau Islam itu memandang bahwa manusia lahir tetapi dengan potensi, khususnya potensi ilahiyah. Karena ketika di alam roh itu kan pernah ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Ahmad. Alhamdulillah. Mungkin yang lain juga sebelumnya akan ke sana juga menjawab, saya percaya. Ya betul. Jadi konsep tabula rasa itu adalah konsep tentang kertas kosong. Jadi bayi itu terlahir ya benar-benar dia tidak punya apa-apa kecuali nanti akan dipengaruhi oleh siapa yang akan menggoreskannya. Akankah dengan warna Islam liberal, apakah Kristen dan sebagainya. Sebenarnya ada salah satu hadis yang identik dengan ini, yaitu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu, manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu bihawilanihi al-majisani al-yunasirani, akan depend on, tergantung pada orang tua bapaknya, itu akan menjadikannya sebagai menjadi Yahudi kan, atau menjadi Majusi atau Nasrani. Tapi di situ kok nggak ada Islam juga ya. Nah berarti yang dimaksud Islam itu adalah di awal yang pertama, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi potensi ilahi itu sudah hadir sebenarnya. Ya nanti tinggal bisa mengarahkan kepada orang tua. Saya agak sedikit tergelitik dengan fenomena dakwah di Eropa, yaitu belakangan kemarin itu ada fenomena orang Eropa itu tertarik dengan suara azan. Bahkan azan itu kemudian mereka berhenti, kemudian ikut mendengarkan azan. Padahal itu di tengah-tengah kota. Pernah melihat itu? Pernah ya? Jadi bahkan ada yang sedang melakukan musik, riuh-riuh begitu ramai, ya riuh rendah dengan musiknya itu, tiba-tiba azan kemudian berhenti. Dan bahkan banyak yang masuk Islam karena azan. Ternyata dakwah itu, ya pendidikan dakwah itu bisa melalui pintu mana saja.
Kalau dakwah kalau di Indonesia itu identik dengan dakwah bil lisan, tablik bil lisan. Jadi ketika menyebut kata dakwah, oh pasti ada dai, ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat, Kiai Haji Zainul Zaid, favorit saya. Ya, ada banyak lah. Identik dengan, padahal dakwah itu ada dakwah bil lisan adalah salah satunya. Dakwah dalam pengertian yang banyak itu dakwah bil hal dengan karya nyata, dakwah bil mal dengan harta, dakwah bil nasyidah dengan lagu. Pengertiannya lagu itu nada, di mana azan, ya, tilawah, qiraatul Quran mereka menggunakan nada. Kalau tidak pakai nada, azan namanya lempeng wae modelnya. Nggak ada nadanya, lempeng wae flat gitu, ya flat. Tapi dengan ada dakwah bil nasyid ternyata di sana ada campur dengan nada juga. Memang ini orang kadang-kadang ramai ya, ada yang larang untuk nyanyi itu ya, untuk kaitannya dengan nyanyi nada. Tapi nada yang ini tilawah itu kan ada azan dan nada. Bahkan azan itu menyelinap ke telinga orang yang mendengarkannya meskipun dia bukan beragama Islam. Kita beruntung banyak masjid-masjid di Eropa sana itu bukan peralihan dari gereja yang kemudian dibeli di patungan dan sehingga terdengarlah suara itu menyelinap ke telinga orang-orang yang bukan beragama Islam. Tadi disebutkan oleh Kang Ahmad itu thumma ja'ala naslahu wa nafsan thumma sawwahu wa nafawli birruhi wa ja'ala sama wa absara wa afida qalina mutasiru. Jadi diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran saja itu terkonfirmasi. Ya ibarat bayi kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Jadi setiap anak Adam itu pada dasarnya Islam. Betul kan? Yang ketika dia tidak sengaja mendengar panggilan azan itu bagaikan bayi yang mendengarkan induknya masuk ke telinganya, masuk ke banyak yang masuk Islam. Tidak aneh, karena memang pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu semuanya Islam ketika dilahirkan dengan potensi ilahiyahnya, ya. Contohnya berarti Justin Bieber ya lahir pada Islam awalnya itu ketika bayi. Joe Biden atau Mark Zuckerberg, ya, atau Putin, ya, termasuk penggemarnya banyak dari Indonesia ya, karena mau tekan ubra gitu kan. Terus apa lagi, siapa nih? Ronaldo. Saya juga Ronaldo dan Messi. Sudah nana gitu namanya. Tekan sih tuan. Nah, terus apa lagi? Boleh kayak gitu keren aja. Kalau mau itu ada Amerika. Nanti dia bagi orang yang Kristen yang kebetulan punya, mereka akan dilakukan pembaptisan di usia tertentu. Tapi mereka pada dasarnya adalah Islam. Maka ketika tidak sengaja dia mendengar suara azan menyelinap ke telinga, seolah itu adalah panggilan seorang ibunda. Maka tugas kita memperbanyak suara-suara azannya. Kalau bisa di Eropa sana, gitu. Saya yakin di sini azannya jago-jago semua. Karena sekarang kalau tidak jago itu malah aneh gitu. Soalnya kalau sekarang qiraah bisa, azan bisa, jadi mahasiswa bisa, multi talentan. Salah. Multi talented sekarang masih bisa kalau dicoba masih. Nah, karena itu konsep tabula rasa menafikan potensi ilahiyah itu bukan versi Islam. Versi John Locke ya adalah seorang ahli sosiologi dan sebenarnya mereka mengkonsepkan konsep tabula rasa kertas kosong. Kalau kita konsep fitrahnya ilahiyah Islam sudah ada. Ilahi itu tauhid itu dalam diri, tinggal kemudian diarahkan oleh fa'abawahu yuhawidanihi bisa melenceng ke non Islam non tauhid kalau kita reka. Ya oleh karena itu maka itulah yang bisa sampaikan dalam kesempatan mungkin
selanjutnya bisa ada pertanyaan. Kalau ini udah tahu lah ya, nanti bisa di share di grup ya. Itu dulu kan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu tanya jawab terkait dengan masalah yang kita sampaikan, yaitu tentang ilmu pedagogi atau pendidikan ya. Silakan yang mau bertanya. Satu lagi, dua, satu lagi. Kita buka sampai 3 dulu. Oke, 2. Langsung kan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad dari MUI Rancabung. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang pendidikan adalah jadi sudah lama kita mengalami yang namanya dikotomi pendidikan, yang mana terpisah antara ilmu agama dengan ilmu umum. Makanya akhirnya saya pernah baca pemikirannya Buya Syafi'i Al-Marhum yang dari Muhammadiyah. Beliau itu mempunyai konsep the integrity of knowledge katanya. Jadi bagaimana ada persatuan di antara ilmuwan. Bahkan saya pernah diskusi juga dengan salah satu dosen di Jawa Timur, di UIN Syarifiyatullah itu khususnya malah sudah ada jurusan S3 yang bahas tentang itu, khusus tentang integrity itu. Nah, kalau menurut Ustaz, sudah sejauh manakah kurikulum kita mengadopsi the integrity of knowledge itu secara teoritis dan praktis, sudah sejauh apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Ustaz. Ingin sedikit tadi menyampaikan bahwa perbaikan kita itu harus dalam segala bidang, bukan hanya pendidikan, dakwah di politik, dakwah di mana saja. Semua segmen harus ada yang berperan di semua itu, termasuk di pemerintahan. Namun pada kenyataannya antar kita atau antar ormas atau berbagai elemen ini bukan saling menguatkan di dalamnya, malah saling melemahkan. Peran ulama misalnya, ketika ada ulama yang terjun di politik dikomentari juga, padahal itu bagian dari ladang dakwah di bidang kepolitikan. Nah, tantangan ini kan akan selalu ada. Barangkali ada anggapan terkait. Satu lagi. Ibu. Ya, kakak mau tanya. Iya, mau tanya kan? Pasti mau. Terima kasih Kang, waktu sudah ditodong. Padahal tadi sudah berilya dari kaum teteh, barangkali ada yang mau bertanya. Ketika simpel ya, harus simpel, Kiai. Kurikulum Merdeka vs kurikulum pendidikan Islam. Ketika kita harus sebelumnya kita ada Kurtilas, sebelumnya lagi ada kurikulum KTS dan lain sebagainya. Mau dibawa kemana Indonesia dengan kurikulum yang kita miliki? Jadi padahal populasi Indonesia itu muslim terbesar dan kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan kaum agama yang lain seperti itu. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Kemudian kita belajar dari zaman yang bisa memproduk
ulama yang luar biasa, sekali Ibnu Sina, sekali Ibnu Rushd, sekali Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Belajar dari beliau-beliau itu, bisa nggak kita tarik kurikulum yang seperti apa sehingga bisa menghasilkan ulama-ulama yang seperti itu? Seperti itu. Dan memang itu yang kita butuhkan. Kemudian yang sekarang kita rasakan ini sebenarnya PKU itu pendidikan kader ulama. Seandainya PKU itu dipersiapkan oleh kita kaum pendidik, seorang pendidik, bisakah kita membuat kurikulum yang nanti bisa PKU itu bukan untuk kaum kita yang sudah melewati batas usia 30 tahun, tapi dipersiapkan dari 5 tahun atau golden age itu. Sepertinya seperti Ibnu Sina kan bisa hafal Al-Quran dari golden age. Kemudian kita teliti para ulama yang luar biasa itu golden age-nya memang sudah memiliki Al-Quran dan hadis. Bisakah kurikulum kita mendapatkan atau seperti itu? Syukran. Senang, koprol dulu, koprol. Baik, aduh, Masya Allah ini pertanyaannya luar biasa semua. Dan terakhir tadi juga bisa menjadi apa? Inspirasi kita. Oh iya juga ya, kita buat rekomendasi kurikulum versi PKU. Siapa tahu itu bisa menghimpun semua yang tadi bukan yang agama, bukan dikotomi itu semuanya masuk dan menjadi rekomendasi PKU yang siapa tahu suatu saat akan digunakan oleh orang. Karena itu cocok sekali. Karena kita ini ya baik lagi kita dengan posisi strategis umat Islam dalam konteks global atau lokal itu kita berada dalam posisi yang tertinggal. Dan kita secara bandul ini kan kalau bandul itu pasti keniscayaan mengarah ke kanan, ke kiri ya. Nah ini kira-kira ini kita masih ada di sini, tapi sudah mulai turun untuk beralih ke peradaban Islam yang kembali ke Islam lagi. Karena di Eropa juga sudah mulai agak dipertanyakan yang beberapa konstruksi budaya politik juga sudah mulai agak sedikit mengalami krisis. Karena itu secara siklus peradaban itu kita sudah mulai di sini. Dan kita adalah negara terbesar yang populasi jumlah muslim terbesar. Indonesia akbaru suqin fil alamin. Indonesia pasar terbesar di dunia. Indonesia populasinya mungkin 200. Kalau zaman saya Oma Irama dulu 135 sudah gitu ya. Indonesia nah, sekarang berapa? 200 ribu. Masya Allah, 2 kali lipat. Suatu pertanda bahwa orang Indonesia itu makmur, sehat, makmur dan sedang menikah gitu ya. Karena anikah sunnati. Faman raqiba'an sunnati falaysa minni ya. Udah jelas-jelas. Jadi kalau di tempat lain bahkan kehilangan generasi penerusnya. Di Jepang sepi, benar nggak? Mau mewariskan ke siapa? Itu fenomena di tempat-tempat lain. Makanya ada istilah bonus demografi itu Indonesia ada tidak. Tapi kalau kita tidak bisa memanage itu bonus demografi bisa berbahaya karena akan menjadi beban pada saatnya nanti. Ya, oleh karena itu ini adalah satu kesempatan emas bagi kita. Siapa tahu ini rekomendasi dari PKU Angkatan 17 ini membuat kurikulum yang berbeda dari yang sudah-sudah. Saya tidak akan membahas kurikulum yang tadi disebutkan oleh Kak Nurena tadi, silakan saya buka karena sudah sedemikian ini ya berdinamika, berdialektika di masyarakatnya. Tiba-tiba sekarang kita punya keinginan untuk memunculkan hasil dari rekomendasi dari PKU yang sekarang kurikulum keulamaan. Kurikulum. Nah, gitu. Keulamaan, kurikulum Islamic values atau kurikulum 2017. Oh iya, 2017. Saya kira sudah lewat ya. Kurtulas dong, kurtulas.
waktu menjadi masterpiece. Tertilas. Kalau bisanya, apa susahnya bikin kurikulum versi angkatan ini? Masya Siapa tahu sih Allah. dia dapat bersumbang sih kepada Allah. peradaban kita ini. Coba ditunggu nanti siapa tahu terus didiskusikan menghasilkan itu menjadi suatu referensi. Semoga. Oleh karena itu Indonesia itu tadi akbar sukin fil alamin, pasar terbesar di dunia. Tetapi sayangnya kita hanya sebagai penonton, hanya sebagai konsumen. HP segala macam kita paling besar pengguna dan pembeli HP, gadget dan sebagainya. Kita tidak menjadi produsen. Itu dari dulu sudah menjadi catatan penting yang masih tetap dipertahankan sebagai jualan itu. Ya. Nah itu apa saja ditawarkan di Indonesia laku, benar nggak? Yaitu HP, cai, di baru cai itu kirinya di botolan, di bere harga 10.000 kemarin laku. Padahal bahwa itu iya mah kita perwer orang, tapi belum. Nah, apa ditawarkan? Apa laku segala macam, bahkan ditawari pornografi laku, porno aksi laku, ditawari ideologi zaman dulu tahun 60-an udah pada laku tuh itu komunisme ditawarin ke Indonesia laku, udah dianut oleh banyak yang mengambil alih kendali kekuasaan negara kita ini. Ditawarin agama dengan mudahnya, bukan suatu hal yang sakral agama, ya Ahmadiyah, segala macam, dan sekarang menjadi permainan jual bursa, jual beli akhirnya permainan anak-anak milenial, login log out, benar nggak? Hah? Jadi slot. Tadi login log out gampang, masuk ke sini ke keluar lagi. Anak-anak zaman sekarang benar nggak? Masya Allah, itu agama yang sakral seperti itu. Apalagi beli slot mah. Iwan Fals jadi berubah lagunya. Kalau dulu wakil rakyat seharusnya rakyat Jangan. Si anak Presiden Soeharto pidato gitu, nyong ini sare kapan udang yuk ustara ya, ustara akhirnya mau diganti. Wakil rakyat seharusnya rakyat dengan main judi slot, ya Candy Crush. Waktu si kamu soal main judi slot menang kita berani menang. Yang main judi slot anggota DPR itu perempuan. Meskipun DPRD DKI kalau nggak salah ya, bukan DPR RI, tapi salah orang dewan. Dia cuma dewan kemakmuran masjid pak. Jangan main judi slot. Waktu sidang sekarang sudah bergeser. Keren ya, kerennya tapi negatif ya. Aduh, ampun ya, sekarang seperti itu. Kalau kan itu sekarang jual beli login logout akidah, agama itu dipermainkan. Oh, dua bisa masuk nih orang-orang yang youtuber udah itu ngomongnya udah anjay, mohon maaf ya, anjing, goblok, kolol. Itu sudah menghiasi murid-murid kita di MI, bener gak? Ibu harus berbicara di depan anak-anak. Kamu gak boleh gitu, jangan kak ibu bapak ngelewat, didiamin aja, gak boleh. Ini sudah darurat verbal, udah emergency, ngomongnya anjing. Punten ya, bukan. Ya, sedangkan kita waliyah syarafina, lau taroku min khaufihim, doriyatan bi'afa kau alaihi. Padahal tidak takut di belakang mereka menunjukkan keturunan lemah akidahnya, moralnya lemah, akhlakul karimah, verbal lisan anak-anak kita. Kok kita agak lupa? Kita lewat aja. Nah, tugas Bapak Ibu di kelas beritahu. Nah, kalian nggak boleh ngomong seperti itu, baik di kelas atau di kantin atau di mana pun. Karena itu disinyalir orang yang sudah seperti itu. Tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dikotomi. Sebenarnya dikotomi itu sudah melebur, sudah konvergens. Ya, ketika Kiai Ahmad Dahlan memadukan pondok pesantren dengan pengetahuan umum. Dan sekarang itu sudah diadopsi oleh semuanya. Iya, diadopsi, yaitu sekarang pun di pesantren, di pondok, di ma'had, semua dan pengetahuan umum satu. Bahkan
ada pesantren yang mengikuti olimpiade fisika, ya itu berarti sudah tidak dikotomi lagi kan? Itu sudah mengikuti bahkan juara, ya. Pada pesantren ini mengikuti lomba juara fisika, ya. Atau siapa saja sudah tidak dikotomi lagi, sudah dari semuanya itu sudah tidak dikotomi lagi, ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk tidak lagi berpikiran parsial, karena dia dikotomi itu suatu hal yang parsial tadi, ya, tidak integratif, ya. Dunia saja harus dengan akhirat, jadi kan harus semuanya harus di dunia sana, waktu akhirat sana. Kemudian yang itu dikotomi, ya, mohon izin kalau pengertian dikotomi sekarang sudah melebur, tinggal kita mengafirmasi, menguatkan kembali kekuatan dikotomi itu supaya menjadi bagian yang kesatuan itu dari pengetahuan umum dan pengetahuan. Adapun kritik, ya, kepada sekolah-sekolah negeri yang hanya sekian saja, itu juga bagian dari harus kita evaluasi, ya. Sekolah negeri itu berapa jam untuk pengetahuan agama? 2 jam saja, itu juga ini rekomendasi PKU juga untuk bisa menyuarakan mengenai lagi-lagi itu apa? Sama juga merupakan dikotomi antara agama. Kalau tidak dikotomi itu agama itu bisa menjadi fondasi. Jadi tidak hanya 2 jam, tapi juga ada atau misalnya dari setiap disiplin ilmu atau pelajaran muatan-muatan agamanya, meskipun misalnya itu geologi misalnya, muatan agama itu harus masuk juga di sini. Jadi tidak dikotomi lagi. Seperti misalnya Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari sejumlah cairan kecil yang bercampur. Definisi bercampur pada frasa bercampur pada masa Rasulullah belum ada risetnya. Tapi kemudian berapa tahun kemudian Maurice Bucaille, salah satu ahli biologi expert di bidang biologi modern, kemudian menemukan ayat ini sangat hebat, sangat sesuai dengan bidang saya. Ternyata sejumlah cairan kecil yang bercampur ini adalah bertemunya sel ovum dengan spermatozoa di dalam rahim seorang ibu. Kalau harus dijelaskan berdasarkan riset, wah berarti ini hebat. Nah, dijelaskan seperti itu. Jadi walaupun biologi tapi tidak lepas dari ansih biologi, tapi harus masukkan ke Islamic values-nya sehingga mereka paham sejak kecil. Ya seperti itu. Padahal zaman Rasulullah belum ada, gitu kan. Apalagi misalnya mengenai teori asal usul kejadian manusia, versi orang lain yang bukan Islam, ya the origin of speciesnya Charles Darwin. Tapi kan kita punya semua ja'alana selalu min sulalatin min ma'in. Udah itu udah antitesa dari teori yang pada punya itu. Udah ini jelas cepat, jadi gak usah nunggu dulu Quran dulu Ramadan untuk menjelaskan tentang ayat itu misalnya. Itu pendidikan kita, pendidikan yang terlambat. Padahal kita punya cukup waktu. Hanya karena kita lalai untuk mengkonsepkan itu dalam ruang-ruang kelas kita, disederhanakan. Ini kita menjadikan itu melewatkan waktu itu begitu saja. Nah, karena itu bertitip kepada kawan-kawan dari PKU, kiranya dapat bisa lebih mengkreasikan supaya tidak terjadi. Yang terakhir dari yang itu tentang apa lagi? Dari berbagai bidang. Betul. Saya sangat sepakat. Jadi, nanti kalau tidak berkenan bisa kita lagi. Ranah, makanya tadi saya sebutkan dakwah itu tidak hanya di ranah apa? Dakwah saja, hanya sini apa saja, tapi kuwatul dakwah tapi juga kuwatul siasah, kekuatan politik menjadi yang penting dan merupakan keniscayaan. Yang ini diabaikan. Kita akhirnya minder, nggak ikutan nyalek. Saya perhatikan yang nyalek ini tuh kebanyakan, padahal yang harus nyalek ini wajah-wajah yang ada di ruangan ini. Masya Allah. Harusnya yang punya basicnya ini, apalagi wajahnya. Politis tertampak. Karena ini ada jangan orang-orang yang gak jelas. Masya Allah, kuat siasa, segenggam kekuasaan.
dapat mengalahkan seganjang kebenaran. Wah, kalimat itu. Azan. Ya kayaknya sudah nanti di aplikasi. Sedangkan proses kecil dapat makan setengah yang kurang. Terima kasih Nasional yang ngomong Fatim Kari Bapak Syirul Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Dr. Haji Naufal Ramadian MSI atas siraman ilmu yang sudah disampaikan kepada saya dan juga teman-teman pada siang hari ini. Semoga menjadi hal yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin. Buat teman-teman yang ingin bersilaturahmi, mungkin juga bertanya tentang hal pendidikan dan sebagainya, saya akan spill nomor HP beliau. Silakan yang mau mencatat di 0815